Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 39, Kenshin yang di rumahnya Rena. Ia yang bersama Iwan, tak sengaja mengikuti doa bersama yang digelar untuk ayahnya Rena. Tak beberapa lama kemudian, jam pun menginjak di pukul 9 malam. Para tamu-tamu sudah pulang. Kenshin bersama Iwan membantu merapikan kursi, menata satu persatu. Meski dirinya baru ke sini, Kenshin melakukan itu dengan senang hati. Si Rena sendiri sedang bicara dengan temannya. Lalu kemudian, datanglah laki-laki. Si Rena pun berdiri. Ia tersenyum. Begitu juga temannya. Mereka pun menyapa. Dan cowok itu berkata, "Sorry ya sayang, aku datang terlambat nih. Soalnya tadi ada kesibukan." Rupanya itu cowoknya Rena, yang juga teman kuliahnya. Rena pun menjawabnya, "Gak apa, kamu duduk aja." Kemudian salah satunya bertanya, "Oh ya Denny, kamu dari mana nih? Kok malam gini baru ke sini?" Denny pun menjawabnya, "Oh ini Erlin, aku tadi ke tempat lokasi. Ada bangunan yang disewakan. Aku mau buka usaha kafe." Dan saat itu Kenshin dan Iwan kembali lagi ke tempat semula. Si Denny pun melihatnya. Kenshin yang pakaiannya seragam cleaning service. Begitu juga dengan Iwan. Dan Denny itu hanya diam, melihatnya dengan biasa. Kemudian Rena, yang baru masuk ke dalam. Ia pun kini keluar. Ia membawa minuman dan makanan. Lalu diberikan ke cowoknya, yang bernama Denny. Rena itu bilang, "Ini ya kamu makan dulu. Sekalian ini minumnya." Di saat yang demikian, Kenshin terlihat berdiri. Tangannya tiba-tiba dimasukkan ke dalam sakunya. Kenshin menggerakkan tangannya di depan, memindahkan di belakang, dari samping kiri, dari samping kanan. Kenshin mencari-cari, namun ternyata yang dicarinya itu tak ada. Lalu kemudian, dengan pelan-pelan, Kenshin bicara ke Iwan, "Wan, lu ada uang berapa Wan? Aku pinjam dulu, entar aku balikin. Uangku kayaknya jatuh tadi." Dan Iwan pun menjawab, "Ada bro, gua punya. Lu butuh berapa? Ambil aja di dompetku." Kenshin menyahutnya, "Lu keluarin semua Wan. Aku mau kasih ke mbak itu untuk membantunya. Kan dia lagi butuh uang untuk bayar kontrakan." Si Iwan pun mengiyakan. Lalu ia mengambil dompetnya. Iwan mengambil uangnya satu persatu, diberikan ke Kenshin. Saat itu Rena melihatnya. Begitu pula dengan temannya, dan juga si Denny. Lalu Kenshin, yang menerima uangnya Iwan. Ia pun mengumpulkan, lalu dimasukkan ke amplopnya. Saat itu uangnya Iwan hanya berjumlah 800.000. Kebanyakan uang kertas, yang nominalnya kecil-kecil. Karena ini sudah malam, Kenshin menemui Rena. Kenshin bicara, "Oh ya mbak, maaf mengganggu waktunya. Ini saya mau bicara sebentar. Apa mbaknya bisa?" Dan Rena pun menjawabnya, "Oh baik mas, kita ke sana ya." Si Rena berjalan menuju kursi yang lain. Dan Kenshin pun bilang, "Oh ini mbak, sebenarnya tadi mau menemui ibunya. Tapi ibunya sedang istirahat. Saya khawatir mengganggu. Ini mbak, maaf sebelumnya. Saya ada sedikit uang. Mohon mbaknya terima." Kenshin memberikan uang itu, yang dipinjamnya dari Iwan. Dan Rena itu bilang, "Gak usah mas. Masnya pakai aja sendiri." Kenshin menjawab, "Gak apa mbak, diterima aja. Barangkali mbaknya besok ada keperluan. Ini untuk tambahan saja." Kenshin memberikan uang itu, dan Rena menerimanya. Melihat hal yang demikian, teman-temannya pun mengerti. Ternyata uang recehan tadi diberikan untuk Rena. Dan si Rena saat itu bilang, "Oh ya mas, soal di lampu merah tadi, saya yang kerja di situ, yang baru 2 hari ini. Itu pun karena terpaksa. Saya minta tolong ya, masnya jangan cerita ke teman-teman saya itu." Kenshin menjawabnya, "Oh ya mbak, saya mengerti. Lagian saya kan juga nggak kenal temannya." Kenshin tersenyum. Lalu Rena bilang, "Oh ya mas, aku minta maaf sebelumnya ya. Tadi aku nggak bisa menemui. Nggak mengajak bicara masnya." Kenshin menjawabnya, "Iya mbak, nggak apa. Saya pun mengerti. Kan mbaknya ini lagi banyak tamu." "Oh ya mbak, saya juga mau bilang, apa besok lusa aku kesini lagi boleh ya? Ini entar aku mau menemui ibunya." Si Rena pun menjawabnya, "Iya nggak apa mas. Silahkan masnya datang aja." Kemudian Kenshin, yang bersama Iwan itu, ia pun pamit ke Rena.
akan balik pulang. Dan Rena pun mengiyakan. Setelah hal tersebut, si Rena ditanya temannya. Waduh kamu Rena, kayaknya cowok itu suka kamu tuh. Sampai ingin membantu segala, meski dengan uang seadanya. Teman lainnya pun menyahut. Nah kan dia tadi, sudah tahu sendiri ya, kalau Denny ini, cowoknya Rena, masa ingin maju aja. Si Denny pun menjawabnya. Dengan rasa cemburu ia berkata, iya Rena sayang, kayaknya kata Erlin benar, cowok cleaning service itu suka kamu. Si Rena pun membalasnya, kamu Denny, jangan cemburu gitu, itu kan laki-laki, hanya ingin menemui ibuku, mau membalas kebaikan ayahku, karena kemarin, dia mengalami kecelakaan, dan ayah yang menolongnya, sewaktu di jalan. Kamu jangan cemburu Denny, aku lebih milih kamu, daripada cowok itu. Si Rena tersenyum, dan nanti ia tahu sendiri, mengingat kata-katanya, yang akan salah di kemudian hari. Di saat bersamaan, di lain tempat, si Mary, yang di malam ini, ia berada di kamarnya, lagi memegang uang, yang dibungkus dalam plastik, yang di luarnya ada tulisan, ungkapan terima kasih, atas nama Kenshin, usut punya usut. Rupanya si Mary, tadi sewaktu pulang kerja, ia menemukan uang, yang ada di bawah mejanya. Mary pun baru tersadar, uang yang ditemukan ini, adalah miliknya Kenshin. Kenshin memang tadi, sempat duduk di dekatnya. Si Mary lalu berpikir, gimana caranya, untuk mengembalikan itu. Padahal sebelum-sebelumnya, ia benci sekali dengan Kenshin. Di tengah rasa bingungnya, Mary menaruh uang itu, di tas kerjanya lagi. Hingga malam berakhir, pagi pun datang kembali. Si Rena, yang membutuhkan uang, untuk membayar kontrakan rumah, yang sudah telat 2 bulan. Pagi-pagi sekali, ia bekerja lagi, sambil memakai kostum boneka. Si Rena akan ke lampu merah, untuk berjualan es buah, dan juga membersihkan kaca mobil, yang berhenti di situ. Adiknya pun demikian, ikut berjualan pula, menjaga di pinggir jalan. Dan hari itu, Kenshin ada kesibukan yang lain. Ia tak masuk kerja hari ini. Si Mary pun mencarinya, melihat-lihat ke depan, mencari di tempat belakang, hal yang tak biasa, untuk ia lakukan. Pagi ini benar-benar, si Mary nampak beda. Ia ingin bertemu Kenshin, untuk mengembalikan uangnya. Beberapa jam pun berjalan, tak terasa sudah menginjak di waktu sore hari. Si Rena, masih ada di tempatnya. Si Rena itu benar-benar berniat sekali, untuk mencari uang tambahan, agar bisa membayar kontrakan. Dan tak disangka, temannya yang kemarin malam, serta cowoknya si Denny itu, kini ada di rumahnya, sedang mencari dirinya. Mereka berniat memberikan bantuan, dari donasi teman-temannya. Si Rena yang tak kuliah, sudah hampir 2 minggu, ia pun harus mencari uang sendiri, untuk biaya sehari-hari. Karena ibunya lagi sakit, terlebih warungnya sudah tutup, ayahnya pun tak ada lagi. Dan teman-temannya itu, lalu diberitahu, kalau Rena sedang berjualan, di jalan raya, yang ada di depan. Si Denny cowoknya, serta 4 temannya yang lain, 2 wanita 2 laki-laki, menuju ke jalan itu, untuk menemui Rena. Tak lama berselang, adiknya yang kecil itu dijumpai. Mereka pun bertanya, dan adiknya pun memberitahukan, kalau kakaknya, berada di lampu merah itu, sedang mengenakan kostum boneka, dan teman-temannya berjalan, untuk menghampiri. Si Rena pun belum mengetahui, saat ia mengelap kaca mobil yang berhenti. Si Denny cowoknya itu, tiba-tiba menyapa, ini kamu Rena ya? Si Rena, yang mendengar tanya itu, jadi terkaget seketika, karena teman-temannya, yang tiba-tiba ke sini. Si Rena pun langsung berlari. Ia nampak malu sekali, ingin saja sembunyi, namun hal itu tak mungkin. Si Rena kemudian menuju tempat adiknya, dan teman-temannya pun mendatangi. Karena memang sudah terlanjur diketahui, si Rena pun tak ada pilihan selain membuka penutupnya, dan tiba-tiba saja, si Denny cowoknya itu malah langsung bilang, kamu kok gini Rena, ngapain kamu kerja gitu, untuk apa kamu kuliah? Kalau harus seperti ini, mengelap kaca mobilnya orang. Kalau kamu butuh uang, kan bisa bilang ke gua. Aku akan berikan. Lagian teman-teman juga sudah mengumpulkan sumbangan untuk membantu kamu membayar kontrakan rumah. Si Rena yang merasa malu, terlebih saat ini, mendapat kata seperti itu. Cowoknya sendiri yang bilang, ia pun jadi tersinggung sekali.
Sampai-sampai Rena itu bicara. Oh ya Denny, maafkan aku ya, sudah bikin kamu malu. Seharusnya kamu ini nggak dapat cewek seperti aku, yang kerjanya seperti ini. Maafkan aku ya, kamu cari cewek yang lain saja. Lebih baik hubungan kita sampai di sini. Oh ya, untuk bantuannya, saya ucapkan terima kasih. Tapi saya lebih baik mencari uang sendiri, meski harus kerja seperti itu. Maaf ya teman-teman, saya tinggal dulu. Si Rena mengajak adiknya untuk pulang ke rumah. Si Rena itu menangis. Ia pun menjadi sedih, karena dibilang si Denny, untuk apa kuliah, kalau kerja di lampu merah. Dan Rena pun kini memutus hubungan itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.